Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Suatu sukacita kita bisa berjumpa lagi dalam Mimbar Agama Kristen dalam siaran Radio Republik Indonesia Pro 1 Talaut bersama saya Pendeta Anton Sulung. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita memohon pertolongan Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pengasih penyayang, Tuhan yang selalu memelihara hidup kami sampai saat ini. Kami bersyukur buat segala cinta kasih dan pemeliharaan-Mu Bapa. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bisa berjumpa lagi dalam siaran Radio Indonesia Pro 1 Talaut dalam acara Mimbar Agama Kristen. Sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus menerangi hati kami sekalian, sehingga kami dimampukan untuk membaca, mendengar, terlebih memahami dan mempraktikkan firman-Mu dalam hidup ini. Hamba-Mu Tuhan, manusia biasa yang akan menyampaikan firman-Mu yang penuh kuasa ini, biar dalam urapan dan kendali kuasa Roh Kudus, hati, pikiran, dan bibir mulut hamba-Mu senantiasa menyampaikan sesuai dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yang berkuasa dulu, kini, sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Talaut, bersama-sama kita akan membuka firman Tuhan yang merupakan bacaan kita di minggu ini, yaitu dalam Mazmur 138 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Sekali lagi, Mazmur 138 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8 dengan judul nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Sekali lagi, nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikianlah sabda Tuhan yang disebut berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan sambil memelihara selalu. Dan jika sudah memahami, mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Yesus Kristus, bacaan kita saat ini mengisahkan bagaimana pergumulan Daud atas segala dosa-dosa yang telah dia perbuat dan berdampak pada kehidupannya, baik kehidupan pribadi dan keluarganya serta kerajaannya. Sehingga dalam pergumulan itu, Daud datang dan bersyukur. Daud datang dan memohon pertolongan Tuhan. Bagaimana akibat dosa-dosa yang telah dia perbuat berdampak sangat luar biasa. Kesehatannya menurun,
keluarganya hancur, bahkan kerajaannya terancam untuk pecah. Namun Bapak sekalian, dalam pergumulan yang berat yang dihadapinya, dia tidak datang ke tempat lain. Dia tidak datang kepada orang-orang pintar atau ahli-ahli mujum, tapi dia datang merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, sambil memohon pengampunan dan pertolongan dari Allah. Dan sungguh Tuhan menolong dan membela Daud dari setiap ancaman, dari setiap pergumulan, walaupun kemudian tetap ada dampak-dampaknya akibat dosa dan pelanggarannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bagaimanakah dengan kehidupan kita umat Tuhan saat ini? Pernahkah kita mengalami bagaimana Tuhan mendidik, bagaimana Tuhan mendisiplin umat-umatnya akibat dosa yang disengaja ataupun tidak, agar manusia dan umat percaya selalu datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dan pemulihan, walaupun kadangkala berdampak, tetap ada dampaknya pada kehidupan selanjutnya. Namun Bapak sekalian, dalam setiap pergumulan akibat dosa yang disengaja ataupun tidak, janganlah kita pergi ke tempat yang lain. Kadangkala dalam kehidupan kita, kalau kita mengalami sakit, mengito pialaro ane, akibat gangguan kuasa kegelapan atau orang ada bekeng, ingatlah, akibat dosa kadangkala juga berdampak dalam kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, pekerjaan, bahkan terlebih hubungan kita dengan Tuhan. Karena upah dosa adalah maut, yaitu terpisah dengan Allah. Karena itu, bila kita mengalami teguran, ujian, mari kita kembali kepada Tuhan, sujud di bawah kakinya, memohon pengampunan dan pemulihan daripada Tuhan. Jangan pergi kepada dukun-dukun atau orang-orang pintar atau siapapun yang punya mau menawarkan jalan keluar, karena semua itu sia-sia. Tetapi jadilah seperti Daud, walaupun dia raja yang kita kenal dengan kerendahan hati dan kelemah lembutannya, namun dia tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Dan dia menyadari itu, kemudian dia datang memohon pertolongan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari dalam kehidupan kita, bila ada kelemahan dosa yang kita perbuat melawan kehendak Tuhan, yang berakibat dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan pekerja atau masyarakat, mari datang kepada Tuhan, memohon belas kasih Tuhan, dan Tuhan pasti menolong, dan pertolongan tidak pernah terlambat, seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat. Namun kadang-kala kita berpikir, Tuhan lama menolong, lebih bagus pergi ke dukun-dukun lebih cepat, atau kepada orang pintar, ada kepada para profesor yang punya kemampuan berpikir dan memberi jalan keluar. Saudara-saudara, sekali lagi, datang kepada Tuhan. Datang sujud memohon pengampunan dan pemulihan. Dan sebagaimana Daud dalam nyanyiannya, dia bersyukur atas pertolongan Tuhan. Mungkin juga Tuhan bisa menggunakan orang-orang lain, orang-orang pintar. Tapi sekali lagi, jangan mengandalkan kekuatan manusia. Andalkan Tuhan, karena bersama Tuhan kita dapat jalan keluar, bahkan bersama Kristus kita lebih daripada para pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pengasih penyayang, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami,
Tuhan yang telah datang memulihkan dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan kami umat-umat-Mu yang tak pernah lepas dari kelemahan dan dosa, memohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan, ampuni kami dan pulihkan hidup kami. Sehingga ya Tuhan, bila kami mengalami ujian-ujian, cobaan-cobaan atau pendisiplinan dari Tuhan akibat dosa, kami tidak lari ke tempat lain, tapi hanya datang kepada Tuhan, memohon pertolongan dan pemulihan. Karena itu ya Bapa, seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan menolong. Bila mereka saat ini mengalami sakit dan penderitaan-penderitaan, tekanan-tekanan psikologi ataupun hal-hal lain akibat kelemahan dan dosa, Tuhan pulihkan. Karena kami percaya di dalam Yesus Kristus ada pengampunan sejati, ada pemulihan. Dan ya Tuhan, untuk para pemimpin kami, baik dari pusat sampai ke pelosok pedesaan, bila mereka salah di hadapan-Mu ya Tuhan, ampuni, tolonglah mereka sekalian agar bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga para pemimpin-pemimpin agama, Tuhan juga menolong, memimpin mereka ke jalan yang Kau kehendaki. Juga para tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat yang lainnya, biarlah budaya yang dibangun adalah budaya yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila ada budaya-budaya penyesatan atau menyembah berhala, Tuhan ampuni dan bawa mereka ke jalan yang benar. Ya Tuhan ya Allah kami, setiap usaha pekerjaan umat-umat-Mu, baik petani, tukang nelayan, para pegawai negeri, pegawai swasta, buruh lepas, bahkan mungkin yang masih mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan agar menemukan pekerjaan yang layak. Anak-anak kami yang masih di bangku studi, baik dari tingkat taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, di perguruan tinggi, dimanapun mereka berada, Tuhan menyertai. Ya Bapa di sorga, kami terlalu berdoa untuk anak yatim piatu dan janda, fakir miskin dalam kepapaan dan pergumulan mereka, Tuhan bukan jalan. Biarlah kami juga saling menolong. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk setiap orang yang mengalami kemalangan, yang mengalami penderitaan akibat peperangan, bencana alam, ataupun sakit penyakit, wabah, Tuhan tolong. Engkau Allah meluputkan dan memberi kelepasan. Ya Bapa di sorga, saat ini kami juga berdoa untuk para pemimpin dan pegawai Radio Indonesia, lebih khusus Pro 1 Talaut. Berkati mereka sekalian dalam kehidupan mereka dan keluarga, senantiasa dalam pelindungan dan kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah kami di sorga, banyak pergumulan dan harapan kami, tapi kami percaya Tuhan mengenal setiap hati kami. Dan Engkau berkati khusus tanah Porodisa, dari Tinonda sampai Napung Baru, dalam lindungan dan kasih Tuhan. Ini pinta doa kami Bapa, mohon ampun bila ada salah dosa kami di hadapan-Mu. Sempurnakanlah doa kami ini, yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan berdoa. Doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama demikian ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sampai di sini perjumpaan kita dalam mimbar agama Kristen. Kita akan berjumpa lagi dalam waktu dan kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Tabea su pada rame.